Halo sore, apa kabar teman-teman? Oke, sore ini kita coba akan diskusi bahas tentang permasalahan di membran RO ya. Jadi membran 4040 itu ada teman kita yang punya keluhan, mosok membran barusan dipasang 2 minggu sudah buntu ini ya, bukan berkurang, bukan flow-nya itu mengecil gitu ya, tapi benar-benar sudah buntu ya. Jadi selama 2 minggu dipakai itu perlahan-lahan di minggu kedua itu benar-benar membran itu sudah buntu. Ini ada sesuatu yang salah ya teman-teman ya. Mungkin ini ya, mudah-mudahan nggak banyak yang mengalami masalah ini ya. Ini pasti ada suatu kesalahan yang kurang diteliti pada saat pemasangan awal ya. Ya, jadi sebetulnya yang menyebabkan membran RO cepat buntu itu apa sih? Ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, kandungan Fe dan mangan yang terlalu tinggi itu sebetulnya biang penyebab membran RO itu cepat buntu. Ya, makanya di instalasi depot air minum maupun di water treatment ya, yang lain yang untuk keperluan, misalnya untuk keperluan boiler atau untuk keperluan yang lain ya, itu sebelum membran RO itu ya, itu sudah ada saringan-saringan dulu ya. Saringannya paling tidak itu ada sand filter ya. Sand filter itu kan gunanya untuk mengurangi zat besi yang ada di dalam air ya. Kemudian masih ditambah lagi dari sand filter itu ada yang namanya UF filter, ultrafiltrasi ya, filter. Ini lebih diandalkan untuk menyaring mangan. Nah, jadi zat besi itu akan maksimal disaring di sand filter, terus kemudian mangannya sendiri dihambat menggunakan ultrafiltrasi. Nah, ini standar, memang standar yang diterapkan di industri pengolahan air minum ya, baik itu di AMDK maupun water treatment yang dipakai untuk ketel uap atau boiler ya. Nah, kasus teman kita yang kebetulan dua minggu membrannya sudah buntu itu harus ditelusuri satu persatu. Apakah memang kandungan air yang diolah itu mangan dan zat besinya itu tinggi, atau ada faktor yang lain ya? Ya, kalau ada contohnya faktor yang lain tuh gini. Ini kan install pertama ya. Pada saat instalasi pertama itu apakah diperhatikan pada saat pengeleman pipa-pipa ya. Pengeleman pipa-pipa itu sangat berpengaruh ya. Itu kalau misalnya pengeleman itu nggak baik, artinya nggak teliti, dia lemnya itu bisa mencemari membran, itu juga menyebabkan buntu. Itu satu. Yang kedua, apakah pada saat pertama kali instalasi depot itu dijalankan, apakah sudah melalui yang namanya backwash ya, cleaning media yang ada di tabung FRP itu ya. Itu kalau itu sudah dilakukan dengan baik dan dipastikan air yang keluar dari sand filter itu sudah bersih, terus kemudian dari sand filter maju lagi ke karbon ya. Karbon kalau ini sudah bersih, saya rasa RO kita, membran RO kita itu enggak terlalu terbebani ya. Ya beda lagi kalau itu enggak dilakukan ya. Enggak dilakukan dengan baik, ya bisa jadi air kotor cemarannya itu yang justru partikel-partikel yang besar. Nah, partikel-partikel besarnya itu akan nyangkut di membran RO. Nah, ini yang penting. Jadi ketika kita punya membran barusan dipasang kok tiba-tiba kok sudah
buntu ya, bukan kecil lagi tapi buntu. Wah, itu apa? Pasti ada yang salah. Ya, treatment di awal harus dibenerin dulu lah ya. Jadi treatment di awal itu dibenerin. Misalnya habis dari tandon nggak tahu itu sumber airnya dari mana ya. Itu keluar dari sand filter itu dicek dulu. Mungkin minta bantuan lab ya, keluar dari sand filter itu dicek dulu kadar besinya seberapa besar ya, kadar besinya. Terus kemudian begitu keluar dari karbon aktif itu juga dicek lagi. Kalau karbon aktif biasanya kan lebih ke klorin misalnya ya. Jadi klorin dan ya termasuk mangan juga ya. Nah, klorin dan mangan. Nah, ini perlu dicek ya. Jadi kalau misalnya baru keluar dari karbon aktif ya cek mangannya juga ya. Karena kemungkinan di karbon aktif itu juga sedikit menurunkan mangan ya. Nah, kalau misalnya ada lolos dari karbon aktif itu, nah itu kan kita masih punya cadangan satu lagi ya, UF. Kalau mau dipasang ya, kalau memang dipasang itu UF. Ya, tapi kalau enggak, ya resikonya itu. Kalau misalnya mangan dan zat besinya masih tinggi, masih di atas standar ya, maksudnya masih di atas standar air baku ya, air yang belum diolah, nah itu ya mesti harus diturunkan dulu ya, harus turunkan dulu kalau membran kita tuh pengen awet ya. Nah, untuk menurunkan zat besi saya sudah pernah share ya, saya share di atas ya. Silahkan teman-teman buka kembali ya, gimana cara menurunkan zat besi atau Fe di dalam air ya. Karena dibahas beberapa cara ya, bisa dengan koagulan, bisa dengan aerasi, ya. Itu juga bisa menurunkan kadar besi. Ya, mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Coba cek ya, apakah kalau memang itu terjadi di depo teman-teman, coba dicek dulu itu kadar besi dan mangannya seperti sebesar apa ya. Oke ya teman-teman ya, mungkin itu aja, nggak usah banyak-banyak. Makasih, jangan lupa like, comment, subscribe di channel ini. Mudah-mudahan channel Liku-Liku ya di sini lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih, selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Tetap jaga kesehatan.